Ada sebuah kisah dari desa tentang orang-orang yang merasa hanya tersesat beberapa jam. Padahal di dunia nyata, mereka telah dicari selama berhari-hari. Dan semua itu bermula dari satu larangan yang dianggap tidak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan perbukitan, hidup sebuah kepercayaan lama yang diwariskan turun-temurun. Kepercayaan itu tidak tertulis, tidak pula diajarkan di sekolah, namun diam-diam ditaati oleh hampir semua warga. Ada satu hari tertentu, di mana siapapun dilarang mendekati sawah dan aliran sungai. Bukan karena cuaca buruk, bukan karena bahaya alam, melainkan karena hari itu dipercaya sebagai waktu, di mana sesuatu yang tak kasat mata berkumpul. Sebagian warga menyebutnya pantangan. Sebagian lain hanya menyebutnya tradisi lama. Yoga, seorang remaja yang tinggal bersama kakek dan neneknya, sudah sering mendengar larangan itu sejak kecil. Setiap hari tersebut tiba, neneknya selalu berpesan dengan nada yang tidak bisa dibantah. Kalau hari itu, jangan ke sawah, jangan ke sungai. Namun seperti kebanyakan anak muda, Yoga tak pernah benar-benar memahami alasannya. Baginya, sawah dan sungai hanyalah bagian dari keseharian. Ia memiliki 4 sahabat dekat. Mereka tumbuh di kampung yang sama, bermain di tempat yang sama, dan hampir tak pernah berpisah. Suatu sore, sepulang sekolah, salah satu dari mereka mengajak untuk pergi ke sungai. Nada suaranya santai, seolah hari itu sama saja dengan hari-hari lain. Saat Yoga mengingatkan soal larangan, beberapa dari mereka tertawa kecil. "Ah, itu cuma cerita orang tua," kata salah satu. "Lagian masih terang, masih aman." Di dalam hatinya, Yoga merasakan sesuatu yang ganjil. Bukan takut, melainkan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Namun rasa sungkan dan kebersamaan membuatnya menyingkirkan perasaan itu. Ia akhirnya ikut, meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka berangkat dengan tawa, tanpa menyadari bahwa keputusan sederhana itu akan membawa mereka pada sebuah pengalaman yang kelak sulit dijelaskan dengan logika. Dan sebelum kisah ini berlanjut lebih jauh, kalau kalian punya pendapat tentang pantangan desa atau pengalaman yang sulit dijelaskan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan jika kalian ingin mendengar kisah-kisah serupa, jangan lupa untuk subscribe agar tidak tertinggal ceritanya. Karena apa yang mereka alami setelah hari itu bukan lagi sekadar cerita biasa. Tidak ada yang aneh saat mereka berangkat. Langit masih terang, angin berembus pelan, dan suara alam terdengar seperti biasa. Justru kejanggalan itu muncul saat mereka berniat pulang. Sungai yang mereka susuri sejak siang terlihat jauh lebih sepi dari biasanya. Airnya tetap mengalir, namun tak satu pun ikan terlihat. Seolah sungai itu sedang ditinggalkan. Beberapa dari mereka mulai merasa kesal. Ada yang melempar batu ke arah sawah. Ada yang mengeluh panas dan lapar. Yoga hanya diam. Perasaannya semakin tidak enak, terutama ketika teringat larangan neneknya. Menjelang sore, mereka memutuskan untuk pulang. Dan disinilah semuanya mulai terasa salah. Mereka memilih jalur yang sedikit berbeda. Jalan setapak yang biasa mereka lewati. Jika ingin memotong jarak, jalan itu tidak asing. Bahkan sudah sering dilewati sejak kecil. Namun setelah beberapa menit berjalan, Yoga merasa langkah mereka terasa lebih lama dari seharusnya. Pepohonan di kanan dan kiri jalan tampak lebih rapat. Cahaya matahari semakin sulit menembus. "Aneh nggak sih?" ujar salah satu dari mereka. "Kok jalannya kayak nggak nyampe-nyampe?" Mereka terus berjalan. Namun bukannya melihat bukit batu di kejauhan. Yang ada justru hutan lebat di hadapan mereka. Pepohonan tinggi, tanah lembab, dan udara yang terasa berat di dada. Merasa salah jalan, mereka sepakat untuk putar balik. Anehnya, setelah berbalik arah dan berjalan cukup lama, pemandangan di depan mereka tetap sama. Hutan. Lagi.
Yoga berhenti melangkah. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ini bukan jalan tadi, gumamnya pelan. Mereka mencoba berbalik lagi. Namun hasilnya sama. Kemanapun mereka melangkah, hutan yang sama selalu menyambut. Jam di ponsel salah satu dari mereka masih menunjukkan waktu sore. Namun rasanya mereka telah berjalan jauh lebih lama dari itu. Salah seorang dari mereka, yang sejak siang terlihat paling ceroboh, mulai terlihat lemas. Wajahnya pucat. Langkahnya tidak lagi stabil. Ia lebih banyak diam. Matanya kosong seperti menatap sesuatu yang tidak dilihat oleh yang lain. Panik mulai merambat. Suara mereka meninggi. Namun hutan itu terasa seperti menelan suara. Tak ada gema. Tak ada tanda-tanda jalan keluar. Saat itulah, Yoga teringat kembali kata-kata neneknya. Tentang hari yang seharusnya dihormati. Tentang tempat yang tak boleh didatangi sembarangan. Mereka baru menyadarinya saat rasa lelah berubah menjadi ketakutan. Ini bukan lagi soal salah jalan, melainkan tentang berada di tempat yang seharusnya tidak mereka pijak. Langit yang tadinya sore perlahan menggelap. Namun jam di ponsel salah satu dari mereka masih menunjukkan waktu yang hampir sama sejak tadi. Seolah waktu terus berjalan, namun tidak pernah benar-benar maju. Udara di sekitar hutan terasa semakin pengap. Napas mereka pendek-pendek. Dan anehnya, hutan justru semakin sunyi. Tak ada suara burung. Tak ada jangkrik. Bahkan suara langkah kaki mereka sendiri terasa seperti diserap oleh tanah. Salah satu dari mereka, yang sejak siang paling sering menertawakan pantangan, kini terduduk lemas di atas tanah lembab. Wajahnya pucat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Matanya terbuka. Namun tatapannya kosong. Seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Yoga berlutut di sampingnya. Ia mencoba memanggil. Menggoyangkan bahunya pelan. Namun respons yang diterima hanya napas berat. Tubuh temannya itu terasa panas. Seperti demam yang datang mendadak. Mereka sepakat untuk segera keluar dari hutan. Namun kemanapun mereka melangkah, pemandangan di depan selalu sama. Pepohonan tinggi, akar-akar menjalar di tanah, dan kabut tipis yang semakin menebal. Mereka berputar, lagi, dan lagi. Setiap kali berbalik arah, hutan itu seolah mengatur ulang dirinya sendiri. Jalan setapak yang tadi terlihat, menghilang begitu saja, digantikan semak rapat dan batang pohon besar. Panik mulai menyelimuti mereka. Suara meninggi. Napas tak beraturan. Beberapa mulai menyebut nama orang tua mereka. Yang lain mulai berdoa dalam hati. Saat itulah, Yoga melihat sesuatu di kejauhan. Di antara kabut dan pepohonan. Tampak sosok seorang lelaki tua berjalan perlahan. Tubuhnya membungkuk. Kepalanya ditutupi caping bambu. Dan di tangannya tergenggam keranjang kecil. Seperti milik petani desa. Awalnya Yoga mengira matanya keliru. Namun sosok itu semakin jelas. Langkahnya pelan. Namun pasti. Seolah ia tahu persis kemana harus berjalan. "Wak, lihat itu," ucap Yoga lirih. Teman-temannya menoleh. Ketegangan di wajah mereka sedikit mereda. Bercampur ragu dan lega. Sosok itu terlihat seperti manusia biasa. Kakinya menapak tanah. Bayangannya jatuh mengikuti cahaya senja yang tersisa. Saat lelaki tua itu mendekat, ia menatap mereka satu persatu. Tatapannya dalam, namun tidak marah. "Kalian kenapa masih di sini?" tanyanya pelan. Sudah hampir gelap. Mereka saling pandang. Salah satu dari mereka menjawab dengan suara gemetar, mengatakan bahwa mereka tersesat dan tak menemukan jalan pulang. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Lalu pandangannya tertuju pada remaja yang terbaring lemas. "Kalau begitu, kalian ikut aku," katanya singkat. "Jangan putar balik lagi." Tanpa banyak pilihan, mereka mengikuti langkah lelaki tua itu. Ia berjalan lurus menembus hutan, melewati jalur yang sebelumnya tak pernah mereka lihat. Anehnya, tak sampai 10 menit berjalan, pepohonan mulai jarang. Kabut memudar.
Dan di depan mereka muncul sebuah jembatan kecil yang langsung mereka kenali. Mereka akhirnya keluar dari hutan. Namun kelegaan itu belum sepenuhnya terasa. Karena tak satu pun dari mereka tahu bahwa di luar hutan sana, waktu telah berjalan jauh lebih lama daripada yang mereka rasakan. Begitu kaki mereka menjejak tanah di luar hutan, tidak ada yang langsung berbicara. Mereka hanya berdiri terdiam, menarik napas panjang seolah baru saja kembali dari tempat yang menahan udara di dalam dada. Jembatan kecil itu nyata. Aliran sungai di bawahnya mengalir tenang. Segalanya terlihat normal. Namun saat mereka menoleh ke belakang, hutan yang barusan mereka lewati terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Pepohonan berdiri rapat, seolah menutup rapat apapun yang ada di dalamnya. Lelaki tua yang menuntun mereka berhenti di tepi jalan. "Aku antar sampai sini saja," katanya. "Kalian sudah tahu jalan pulang." Yoga mengangguk. Ia sempat ingin mengajak lelaki itu ikut bersama. Namun sebelum kata-kata itu keluar, lelaki tua tersebut sudah melangkah menjauh, menghilang di antara senja dan pepohonan. Mereka berjalan pulang dengan langkah pelan. Tubuh terasa berat. Pikiran masih dipenuhi kebingungan. Salah satu dari mereka masih harus dipapah. Wajahnya semakin pucat. Matanya sayu seperti menahan sakit yang tak terlihat. Saat memasuki batas desa, mereka melihat kerumunan orang di pertigaan. Lampu-lampu rumah sudah menyala. Wajah-wajah yang mereka kenal tampak tegang. Beberapa di antaranya menangis. Begitu mereka terlihat, teriakan pecah di udara. Nama-nama mereka dipanggil bersamaan. Orang tua berlari menghampiri, memeluk, menangis, dan mengguncang bahu anak-anaknya. Seolah tak percaya mereka benar-benar kembali. Yoga terpaku saat mendengar satu kalimat yang diucapkan neneknya sambil menangis. "Kalian kemana saja? 3 hari kami cari." 3 hari. Yoga menoleh ke teman-temannya. Wajah mereka sama terkejutnya. Bagi mereka, semua itu terasa hanya beberapa jam. Sore yang panjang, tersesat, lalu pulang. Namun di desa, hari telah berganti. Malam telah datang dan pergi. Bahkan matahari telah terbit dan terbenam. Tanpa kehadiran mereka, tak ada yang banyak bicara malam itu. Mereka diantar pulang ke rumah masing-masing. Tubuh mereka demam tinggi. Beberapa menggigil sepanjang malam. Yang lain mengigau menyebut hutan dan jalan yang berulang. Keesokan harinya, demam tak kunjung turun. Sekolah terpaksa ditinggalkan. Desa kembali tenang. Namun bisik-bisik mulai terdengar di antara para orang tua. Beberapa hari kemudian, kondisi mereka mulai membaik. Kecuali satu orang. Ia masih sering mengeluh pusing. Nafsu makannya hilang. Tatapannya kosong. Dan setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin. Ia mulai bercerita tentang mimpi yang sama. Tentang seorang lelaki tua, berdiri di dekat sebuah pohon besar. Tentang tatapan yang menembus. Dan suara yang tak pernah terdengar jelas. Yoga mendengarnya dengan perasaan bersalah. Ia teringat kembali sore itu. Tentang batu-batu yang dilempar. Tentang larangan yang ditertawakan. Dan di dalam hatinya, Yoga mulai menyadari satu hal. Tersesat di hutan mungkin sudah berakhir. Namun apa yang mereka bawa pulang dari sana belum tentu ikut kembali. Karena tidak semua kesalahan langsung dibalas saat itu juga. Sebagian menunggu sampai manusia merasa aman kembali. Malam-malam berikutnya menjadi waktu yang paling berat bagi salah satu dari mereka. Tubuhnya semakin lemah. Demam datang dan pergi tanpa pola yang jelas. Dokter tidak menemukan penyebab pasti. Obat hanya menurunkan panas. Namun tidak menyentuh akar masalahnya. Setiap kali tertidur, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri sendirian di tepi sawah. Langit kelabu, udara sunyi, dan di bawah pohon besar dekat sumur tua. Sosok lelaki tua itu berdiri menatapnya. Tidak berbicara, tidak bergerak, namun tatapannya membuat dada terasa sesak. Hingga suatu pagi, ia terbangun dengan teriakan.
Pandangan matanya gelap. Ia menangis, meraba wajahnya sendiri, namun tak bisa melihat apapun. Kabar itu menyebar cepat. Orang tuanya panik, warga berdatangan, dan tanpa perlu penjelasan panjang, semua mata akhirnya tertuju pada satu orang. Nenek Yoga. Dengan langkah pelan, nenek itu mendatangi rumah mereka. Wajahnya tenang, seolah telah memahami apa yang terjadi. Bahkan sebelum cerita itu disampaikan, ia hanya bertanya satu hal. Apa ada yang berbuat kurang ajar di sana? Tak ada yang menjawab. Namun tangis anak itu sudah cukup menjadi pengakuan. Hari itu, mereka dibawa kembali ke sawah. Ke tempat yang sejak awal dilarang untuk didatangi. Ke sumur tua di bawah pohon besar. Anak itu duduk bersila. Tangannya gemetar. Dengan suara terbata, ia mengakui kesalahannya. Tentang amarah. Tentang batu yang dilempar. Tentang tantangan yang diucapkan tanpa pikir panjang. Nenek Yoga berdoa dengan lirih. Angin berembus pelan. Daun-daun pohon bergerak tanpa suara. Tak lama kemudian, anak itu pingsan. Air dari sumur dibasuhkan ke wajahnya. Dan saat ia tersadar, perlahan, bayangan kembali terbentuk. Cahaya masuk. Penglihatannya pulih. Tangis pecah. Syukur terucap. Namun nenek Yoga memberi satu pesan tegas. Yang dimaafkan bukan berarti dilupakan. Hormati tempat. Hormati waktu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Yoga memberanikan diri bertanya tentang lelaki tua yang menuntun mereka keluar dari hutan. Neneknya terdiam lama, lalu berkata pelan, "Itu leluhur yang dulu menjaga tanah ini. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani melanggar pantangan. Bukan karena takut, melainkan karena mengerti. Karena tidak semua jalan diciptakan untuk dilewati. Tidak semua waktu diciptakan untuk diuji. Dan jika kalian merasa kisah ini memberi pelajaran, atau ingin mendengar cerita-cerita lain tentang misteri dan kepercayaan yang hidup di sekitar kita, jangan lupa untuk subscribe, agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk selalu rendah hati dimanapun kita berpijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.